Januari 2023, orang tua dari seorang gadis yang masih berusia 15 tahun memiliki jadwal untuk bertemu dengan pihak kepolisian untuk membahas kekhawatiran mereka terhadap keselamatan putrinya karena perilaku seorang remaja pria yang mulai tidak bisa ditolerir. Namun, jadwal awal yang tadinya pukul 4 sore ditunda karena saat itu sang putri mengatakan pada ibunya kalau sepulang sekolah dia ingin jalan-jalan dulu bersama teman-temannya keliling toko di Haksam. Jadi, jadwal pertemuan dengan polisi kemudian diundur ke malam hari. Sayangnya, sebelum pertemuan itu terjadi, kabar buruk menghancurkan hati keluarga tersebut. Ketika putri mereka dilaporkan diserang dengan puluhan luka di tubuhnya. Gadis malang itu adalah Holly Newton. Saat itu, dia baru pulang sekolah ketika ajal menjemputnya. Seorang pria berbaju hitam yang terekam CCTV sedang mengikuti Holly sebelum kejadian tragis itu terjadi menjadi orang yang bertanggung jawab atas peristiwa mengerikan itu. Well, siapakah pria itu dan kenapa dia melakukan itu pada Holly? Ingin tahu kisah lengkapnya? Let's start the case. Holly Newton adalah gadis cantik, baik, perhatian, dan penyayang. Orang tuanya bernama Mikala Trasler dan Chris. Setelah orang tua kandungnya berpisah, Holly tinggal bersama ibu dan ayah tirinya yang bernama Lee Trasler. Holly yang saat itu berusia 15 tahun bersekolah di Queen Elizabeth High School. Holly dikenal sebagai anak yang baik, teman yang baik. Meskipun pendiam di sekolah, tapi dia tidak pernah mendapatkan nilai yang jelek. Tidak pernah ada laporan buruk dari gurunya. Dia gadis populer. Dia suka semua jenis olahraga. Dia merupakan penari yang berbakat, dan dia bercita-cita untuk jadi guru tari. Pada 27 Januari 2023, sekitar pukul 5 sore, polisi dihubungi untuk menangani kasus penyerangan di sebuah gang di samping toko pizza di Hexham, Northumberland. Sesampainya di sana, polisi menemukan dua remaja yang terluka. Salah satu di antara mereka adalah Holly yang tidak sadarkan diri. Dia menderita puluhan luka. Satunya lagi adalah seorang remaja pria yang merupakan teman Holly. Saat itu, dia berusaha menolong Holly setelah mendengarnya berteriak. Dia coba menghentikan penyerangan itu, namun dia juga dilukai. Dan dia menderita beberapa luka di tubuhnya. Mereka berdua segera dibawa ke rumah sakit. Dan setelah dilakukan penanganan, sayangnya Holly tidak bisa diselamatkan. Dia dinyatakan tewas 1,5 jam kemudian. Sementara pelaku yang masih ada di lokasi saat itu segera ditahan. Pelaku adalah seorang remaja bernama Logan McPhail. Dari rekaman CCTV sekitar lokasi kejadian bisa dilihat, Logan mengikuti Holly di sepanjang jalan, dimulai saat Holly pulang sekolah bersama teman-temannya. Lalu di halte bus ini, mereka sempat berbincang dengan teman Holly yang juga ada di situ. Dan tidak lama, mereka berdua menuju ke gang, tempat di mana penyerangan itu terjadi. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan ada 36 luka yang disebabkan benda tajam. Ada 12 luka tikaman, 5 luka pertahanan di tangan Holly, dan 19 luka lain di tubuhnya. Luka-luka itu tersebar di wajah, di kepala dan di punggungnya. Dan penyebab tewasnya karena dia kehilangan banyak darah. Sementara remaja pria yang juga diserang saat itu menderita 4 luka, di bahu dan di kakinya. Menurut polisi, hanya dalam waktu 1 menit, pelaku dengan brutal melukai Holly sebanyak 36 kali. Hingga benda tajam yang ia gunakan saat itu patah. Sebelum teman Holly akhirnya datang menolongnya, namun malah diserang juga. Untungnya, orang-orang yang ada di sekitar lokasi yang mengetahui kejadian itu datang untuk membantu dan segera menelpon polisi. Dan ternyata pelaku ini bukan orang asing. Dia bukan orang yang melakukan penyerangan secara random. Ternyata dia adalah mantan pacar Holly.
yang diputuskan Holly di awal Januari 2023 karena terlalu mengekangnya, posesif dan terlalu mengontrol. Ketika ditelepon dan mengetahui anaknya diserang, Ibu Holly langsung tahu siapa pelaku. Karena tidak ada orang lain yang perilakunya membuatnya khawatir selain Logan, mantan Holly. Menurut Ibu Holly, Logan terobsesi dengan Holly sejak lama. Dia tidak suka kalau Holly keluar dengan teman-temannya. Dia tidak suka kalau Holly pergi keluar tanpa dia. Dia harus tahu di mana Holly berada sepanjang waktu. Dia menelpon Holly berkali-kali sepanjang hari. Dia mencoba mengontrol Holly, dan ketika dia tidak bisa dikontrol, maka muncullah masalah. Dan di malam sebelum terjadi penyerangan yang fatal itu, pada 26 Januari 2023 malam, tanpa diundang, Logan ke rumah Holly yang berjarak 40 mil dari rumahnya. Dia ingin bertemu Holly. Padahal Holly sudah bilang ke dia untuk tidak ke rumahnya karena dia sedang tidak ada di rumah. Saat itu, Logan juga mengirim pesan kepada adik Holly dan meminta diizinkan masuk ke rumah dengan alasan ingin mengambil barangnya. Dan dia berkeliaran di sana berjam-jam. Namun, tanpa sempat melihat Holly, dia diantar pulang oleh polisi setelah ibunya melaporkannya hilang. Nah, hal itulah yang menjadi alasan kenapa orang tua Holly ingin melakukan pertemuan dengan polisi. Karena kelakuan Logan membuat Mikala mulai mengkhawatirkan putrinya. Namun Mikala menyesali kenapa menunda pertemuan itu. Menurut sang ibu, hubungan Logan dan Holly terjalin selama 18 bulan. Mereka pertama kali bertemu di Army Cadets. Lalu setahun kemudian mereka baru menjalin hubungan. Awalnya hubungan mereka baik-baik saja, normal seperti hubungan lain. Hubungan remaja yang biasa, di mana Logan yang bersikap lemah lembut menjadi pacar pertama dan satu-satunya bagi putrinya. Tapi makin ke sini, Logan makin posesif dan terobsesi. Holly sebenarnya care pada Logan, namun cara Logan memperlakukannya membuatnya mengakhiri hubungan mereka. Logan yang saat itu berusia 16 tahun tidak terima dengan keputusan Holly. Bagi dia, Holly adalah segalanya. Dia masih ingin mempertahankan hubungan mereka. Tapi Holly sudah tidak bisa. Dia tidak ingin lagi ada dalam sebuah hubungan yang toksik. Dan hal inilah yang mungkin menjadi alasan kenapa Logan melakukan penyerangan tersebut. Kata Mikala, putrinya pernah mengatakan, Logan memperingatinya bahwa kalau dia tidak bisa memiliki aku, orang lain juga tidak bisa. Atas penyerangan tersebut, Logan McBell didakwa atas penghilangan nyawa terhadap Holly dan penyerangan dengan sengaja terhadap remaja lain yang ingin bantu Holly saat diserang. Setelah melakukan penyelidikan tentang Logan, diketahui bahwa Logan didiagnosis menderita autisme ringan. Dia juga mengalami kesulitan belajar. Dan tim pembelanya mengajukan permohonan agar dia tidak diadili dengan alasan dia tidak dapat memahami proses hukum. Tetapi setelah beberapa kali sidang yang dimulai Agustus 2024, dia dianggap cukup sehat dan layak diadili. Saat di persidangan, Logan diketahui izin dari sekolahnya untuk pulang lebih awal dan menuju Hexham. Kemudian, dia diam-diam mengikuti Holly dengan menggunakan penutup wajah agar dia tidak bisa dikenali selama 45 menitan. Dan dia meminta untuk berbicara dengan Holly di halte bis ketika Holly yang ditemani oleh temannya saat itu ingin beli pizza sebelum pulang. Lalu Logan membujuknya ke gang dan Holly setuju. Dan terjadilah penyerangan, di mana temannya yang coba menghentikan penyerangan itu juga nyaris kehilangan nyawanya. Logan membantah telah melakukan penghilangan nyawa dengan sengaja. Dia sungguh tidak ingin menyakiti Holly. Dia mengatakan sebenarnya saat itu dia ingin mengakhiri hidupnya sendiri dengan benda tajam itu. Tapi dia pingsan. Namun ceritanya itu ditolak. Hakim mengatakan Logan sangat tahu apa yang dia lakukan. Jelas-jelas dia telah membawa benda tajam dari rumahnya, lalu membuntuti Holly dan menyerangnya di gang. Hakim mengatakan bahwa alasan Logan menyerang Holly karena rasa benci hubungan mereka berakhir. Dan dia cemburu karena dia berpikir Holly mungkin telah bersama orang lain. Pada November 2024, Logan terbukti bersalah atas semua dakwaan dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan masa hukuman minimal 17 tahun atas penghilangan nyawa terhadap Holly Newton dan 5 tahun hukuman tambahan atas penyerangan terhadap remaja lain secara sengaja. Dan dia harus menjalani 2 hukuman tersebut bersamaan.
Sebenarnya orang tua Holly ingin kasus anaknya ini dianggap sebagai kasus kekerasan dalam rumah tangga. Namun karena Holly yang saat itu masih berusia di bawah 16 tahun, jadi kasus tersebut diklasifikasikan sebagai kejahatan benda tajam. Nah, setelah mendengar vonis, orang tua Holly tentunya merasa lega. Putrinya telah mendapatkan keadilan, meskipun semuanya tidak akan sama lagi, karena Holly telah tiada. Nah, Ibu Holly menyerukan pendidikan yang lebih baik bagi kaum muda tentang hubungan yang sehat, agar tidak ada lagi Holly-Holly yang lain ke depannya.